kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami diberikan tugas mengenai guru inspiratif. Pasti teman-teman sudah tidak asing mengenai sosok guru. Nah, guru adalah seorang tenaga pendidik profesional yang mendidik, mengajarkan suatu ilmu, membimbing, melatih, memberikan penilaian, serta melakukan evaluasi kepada peserta didik. Lalu, guru inspiratif apa sih sebenarnya? Namun sebelumnya, mari kita simak pendapat mengenai guru inspiratif dari sosok calon guru, sambil perkenalan dengan anggota kami. Menurut saya, guru inspiratif adalah guru yang terbuka dan membuka wawasan bagi muridnya maupun dirinya sendiri. Membuka wawasan bagi dirinya sendiri, guru yang terbuka dengan berbagai pemikiran baru dan cara-cara untuk mensukseskan tugasnya mengajar. Dan menurut saya, guru inspiratif juga membuka wawasan baru bagi muridnya dan secara sungguh-sungguh memfasilitasi kesuksesan siswanya dalam belajar. Beberapa hal menurut saya kriteria dalam guru dapat dikatakan guru inspiratif adalah yang pertama, menunjukkan keterbukaan dalam perencanaan mengajar dan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, menjadikan materi pelajaran berguna bagi kehidupan nyata siswa. Yang ketiga adalah mempertimbangkan berbagai alternatif cara menyampaikan isi pelajaran kepada siswa. Dan yang keempat adalah menunjukkan perilaku demokratis dan tenggang rasa kepada semua siswa. Yang dimana dengan begitu, menurut saya kita bisa mengaplikasikannya secara mengajar dan tidak membosankan dan disenangi oleh siswa, dan meninggalkan model guru konvensional yang dimana guru konvensional tersebut masih menggunakan metode pembelajaran tradisional atau yang bisa disebut dengan metode ceramah, karena menurut saya metode ini setelah dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru dengan anak didik dalam proses belajar dan pembelajaran secara turun-temurun. Dan jadi guru inspiratif tidak hanya mengejar penyelesaian kurikulum saja, tapi menurut saya juga harus bisa mengajak muridnya untuk kreatif menjadi guru itu, dan menjadi guru itu harus totalitas dengan keikhlasan dan menjalankan amanah sebagai pendidik, karena pada dasarnya guru adalah cerminan dari nilai-nilai kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairunisa Huwaide, NIM 710141810. Di sini saya akan berpendapat mengenai guru inspiratif. Menurut saya, ada 6 hal yang harus dilakukan oleh guru inspiratif. Yang pertama, menunjukkan keterbukaan dalam perencanaan mengajar dan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, menjadikan materi pelajaran berguna bagi kehidupan nyata siswa. Yang ketiga, mempertimbangkan berbagai alternatif cara menyampaikan isi pelajaran kepada siswa. Keempat, menunjukkan perilaku demokratis dan tegang rasa kepada semua siswa. Yang kelima, menggunakan humor secara proporsional dalam menciptakan situasi KBM yang menarik. Dan yang terakhir, memandang siswa sebagai partner dalam KBM. Sekian pendapat saya mengenai guru inspiratif. Terima kasih. Guru inspiratif. Guru inspiratif menurut saya adalah sosok guru yang memberikan teladan dan nasihat membangun kepada anak-anak didiknya agar mereka belajar dengan rasa senang. Sosok guru ibarat aktor yang padat jadwal syutingnya dan senantiasa setiap hari guru itu dilihat, didengar, dan ditiru. Maka dari itu, guru harus tampil prima dalam mendidik siswanya. Guru inspiratif tidak hanya terpaku pada kurikulum dengan buku guru dan buku siswa, tetapi juga memiliki prosedur yang lebih komprehensif dalam mengembangkan potensi, bakat, dan minat peserta didiknya. Guru inspiratif tidak hanya mengejar target kurikulum, akan tetapi mengajak anak didiknya berpikir inovatif dan kreatif.
Guru inspiratif selalu memberi pandangan kepada siswanya bahwa belajar itu bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Guru inspiratif tidak hanya mengajar, akan tetapi dapat mempengaruhi jiwa siswanya agar dapat melakukan hal-hal yang positif. Guru yang rata-rata bisa bercerita. Guru yang baik bisa menjabarkan materi. Guru superior bisa mendemonstrasikan. Dan guru yang luar biasa, hebat, bisa menginspirasi. Perkenalkan, saya Lulu Atun Nafisa dengan NIM 710141913337. Guru inspiratif menurut saya adalah guru yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya. Selanjutnya juga guru yang bisa menjadi perangsang bagi siswanya atau memberikan inspirasi demi inspirasi agar anak senantiasa dapat terdorong untuk memunculkan ide, gagasan, pemikiran, tindakan, nilai, hingga kreativitas yang positif. Selain itu, guru juga harus menginspirasi dalam hal pemecahan masalah, dan juga guru menginspirasi dalam karakter siswa yang sangat penting, karena semakin bertambahnya zaman dan semakin cepatnya perkembangan teknologi, maka guru harus bisa menyesuaikan karakter anak didiknya. Sosok inspiratif dari kelompok kami merupakan guru sekolah dasar di Kabupaten Kebumen, tepatnya di SD Negeri 2 Pejagoan. Beliau mengampu juga siswa inklusi. Tentunya ini menjadikan sebuah tantangan untuk sosok seorang guru muda di SD tersebut. Beliau bernama Ibu Suhelin Setianingsih SPD. Berikut adalah wawancara yang diwakilkan oleh saudari Lulu kepada Ibu Suhelin Setianingsih atau Ibu Helin. Ibu, untuk pertanyaan pertama dari saya tuh keseharian di dalam dan di luar sebagai pengajar apa? Oke, untuk keseharian saya sebagai pengajar itu di dalam maupun di luar itu sama. Kalau di dalam sebagai pengajar, karena saya sudah masuk di dunia sekolah, dunia pendidikan, otomatis keseharian saya di dalam sebagai seorang pengajar adalah mengajar. Kemudian untuk di luar sebagai seorang pengajar, keseharian saya ya seperti layaknya orang-orang biasa. Baik, untuk kendala apa saat mengajar di kelas maupun dan cara mengatasinya? Karena ini di masa pandemi ya, untuk kendalanya hampir sama. Mungkin setiap guru merasakan kendala-kendala dalam mengajar. Karena ini di masa pandemi seperti ini, kendalanya ya karena yang pertama jaringan internet, yang kedua karena kebetulan saya sekolahnya pengajarnya itu di daerah kota, dan mayoritas itu bapak atau orang tuanya itu adalah orang tua pekerja. Jadi untuk memantau anak dalam belajar itu memang sangat susah. Apalagi kalau misalkan kita menggunakan metode pelajaran daring yang kita biasa menggunakannya adalah Zoom, itu pasti ada saja kendalanya, entah itu jaringannya, kuotanya, terus orang tua dari siswanya itu yang sebagai pekerja sehingga dia tidak bisa memantau kesehariannya anak, memantau tugasnya anak. Itu adalah yang menjadi kendala saat ini dalam proses pembelajaran. Kemudian untuk mengatasinya bagaimana? Untuk mengatasi kendala tersebut, saya itu kemarin itu mengadakan kelompok belajar. Nah, kelompok belajar ini itu bagaimana? Kelompok belajar ini dikhususkan untuk orang tua yang memperbolehkan, yang mengizinkan anak-anaknya tatap muka. Ya, itu harus ada protokol kesehatan yang baik dan benar ya. Jadi paling untuk kelompok belajarnya itu hanya satu kelompoknya 3 orang, 4 orang, dan itu pun berpindah, nggak satu tempat di situ. Seperti itu. Di SD Negeri 2 Pejagoan kan terdapat siswa inklusi. Nah, ya. Itu gimana Bu cara mengatasinya, dan apakah kegiatan belajarnya di kelas atau ibu ke rumah? Nah, kalau untuk sebelum COVID, sebelum pandemi,
itu karena SD Negeri 2 Pejaguan itu adalah sekolah inklusi, untuk siswanya yang berkebutuhan khusus itu dicampur dengan anak-anak yang normal. Karena sekolah inklusi itu kan untuk membuat anak-anak yang berkebutuhan khusus itu merasakan bagaimana menjadi anak normal. Jadi kalau untuk sebelum pandemi itu memang disamakan. Jadi sama untuk proses pembelajarannya sama, hanya saja misalkan kalau berkebutuhan khusus itu kayak yang kemarin saya mengaku ya speech delay, dia mengalami keterlambatan berbicara. Jadi ya memang ada khusus yang namanya saja anak kebutuhan khusus. Tapi untuk metodenya bagaimana itu sama seperti itu. Tapi karena ini di masa pandemi memang berbeda. Kalau orang-orang yang normal, anak-anak yang normal itu kita menggunakan sistem daring yang resmi daring, kayak Zoom, pakai WhatsApp group seperti itu. Tapi untuk yang berkebutuhan khusus, kemarin 1 semester ke belakang kita panggil. Bagaimana cara mengambilnya? Anak ini suruh datang ke sekolah 1 minggu sekali. Ya namanya aja berkebutuhan khusus. Ya memang dilakukan secara khusus dengan cara itu. Datang 1 minggu sekali dikasih materi pelajaran. Ya, baik. Harapan Ibu sebagai pengajar untuk pendidikan di masa kini dan di masa yang akan datang apa? Harapannya untuk masa kini, untuk masa depan, untuk masa yang akan datang sama. Semoga pendidikan di Indonesia semakin baik lagi, kemudian memiliki generasi-generasi penerus yang memang berkompeten di dalamnya, dan ya intinya menjadi lebih baik lagi. Baik, oke. Ya, selanjutnya, bagaimana cara Ibu agar siswa-siswi tetap memperhatikan pada saat pelajaran berlangsung? Nah, ini adalah sesuatu pertanyaan yang sangat menarik. Bagaimana cara menimbulkan siswa-siswi itu untuk bisa tertarik dalam pembelajaran? Yeah. Nah, itu caranya biasanya itu dibuat dengan sistem permainan. Anak-anak apalagi namanya juga SD ya, anak-anak SD itu pasti suka dengan permainan. Anak-anak SD itu tidak suka dengan hal-hal yang monoton. Anak-anak lihat papan tulis. Nah, anak-anak SD itu tidak bisa ditekan seperti itu. Jadi untuk menyampaikan materi pembelajaran agar terlihat menarik, dibuat dengan permainan. Entah itu nanti buat permainan menggunakan pingpong, menggunakan barang-barang real atau bahan-bahan yang real nyata. Jadi nanti anak-anak akan termotivasi sendiri untuk apa sih materi itu. Jadi dia memunculkan keingin tahuan sendiri. Berarti dia belajar ya bermain. Nah, lalu apa motivasi Ibu sebagai guru yang menjadikan Ibu pengen jadi guru? Oke, untuk motivasi saya menjadi seorang guru itu awal mulanya saya memang tidak berkepingin ya, tidak kepingin, tidak ingin. Tapi karena memang jalan rezekinya saya di sini, kemudian saya dituntut untuk seperti ini. Ya memang saya jadi harus seperti ini. Karena saya sudah terjun ke dunia pendidikan juga, ya saya harus memaksimalkan apa yang ada di depan mata sekarang. Iya, betul, bagus banget Bu. Nah lalu Bu nih ya, pertanyaan terakhir, siapa sih yang menginspirasi Ibu sebagai seorang guru? Yang menginspirasi saya, ya itu tadi awal mulanya saya tidak ingin, cuma karena waktu kuliah saya diterima di pendidikan, orang tua sudah meridoi saya untuk terjun di dunia pendidikan, ya saya harus terjun di situ, dan saya sudah terjun di situ ya harus memaksimalkan apa yang ada di situ. Nah, baik teman-teman semua, itulah rangkaian wawancara dari kelompok saya sebagai perwakilan. Semoga bisa menginspirasi baik itu calon pendidik maupun teman-teman yang akan kuliah. Melodies go back and forth, you sitting on that